petani itu enak. Dan cita-cita saya dari kecil pengennya jadi petani. Cita-cita dari Ketika ditanya sama guru cita-citanya jadi apa, saya langsung jawab jadi petani. itu Karena petani itu luar biasa, bisa menghidupi sebuah manusia. modal 4 juta dapat 80 juta. 4 juta itu udah modal bersih sama tenaga jenengan dari itu. Ya udah gitu. Modalnya itu udah semua, modal tenaga, modal sendiri, modal apa udah di. Tapi kan hitung. waktu itu harga cabai lagi tinggi, Nah, nyampe 100 lebih. sampai 100 lebih dapat 80 juta. Iya. 2000% sahabat tani nih. Bocoran dari sebelah saya guru matematik. Jadi katanya kalau 4 juta modalnya dapatnya 80 juta, itu 2000%. Bisnis apa coba sahabat tani yang bisa menghasilkan 2000% keuntungannya? Soalnya kalau melon itu butuh perhatian ekstra. Jadi nggak ada tanaman selain itu karena nanti keteteran ya. Keteteran. Kalau cabai nggak ekstra. Kalau cabai enggak, kita tinggal siramnya otomatis, langsung kita tinggal ke lahan melon. Ke lahan melon. Iya. Ke melon ngecek itu ya. Iya. Kalau melon kan penyemprotan pestisida itu 2 hari sekali. Kalau lahan 2 hektar ini sehari itu nggak cukup. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, di siang sore hari ini saya lagi ada di hamparan melon, belantara melon, tepatnya di pesisir pantai selatan. Pantai selatan di tempat TNI berlatih itu ada helikopter jalan. Sahabat tani, semoga aja nggak jatuhin bom. Lagi nggak latihan ini jadwalnya. Bersama saya, ada di sebelah saya, bisa kenalan sendiri Mas petani milenial kita nih. Perkenalkan, nama saya Mugi Jumiatno, petani milenial dari Desa Anta, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Mugi Jumiatno. Umurnya pinten Mas? Berapa? Umurnya sekarang 30. Umurnya 30. Iya. Kelahiran tahun berapa sih? Kelahiran tahun 94. Oh 94. Kalau saya 95. Kita sepantaran sebenarnya ya. 94 udah bertani dan lihat nih, mengelola lahan hektaran ini melon ini. Nanti kita shoot tanaman-tanamannya ya Mas Jum apa Mas Mugi panggilannya? Kalau di daerah saya biasa dipanggil Mas Jum. Mas Jum, ya Mas Jum aja ya. Mas Jum aja. Ya, Mas Jum ini petani milenialnya andalan BPP Kecamatan Ambal ya Mas Jum ya. Betul. Kalau ada kegiatan petani milenial beliau biasanya ikut dilibatkan. Mas Jum, ini cerita tentang bertani. Jenengan kan masih muda, masih 30 tahun. Biasanya anak-anak muda itu kan merantau ke kota ya, yang enak-enak, yang nggak panas-panasan seperti ini. Walaupun ini ada gubuknya, tapi kalau merawat mesti panas ini. Muter satu hamparan aja gempor mesti kakinya nih. Kok maunya jadi petani itu ceritanya gimana Mas Jum? Karena petani itu enak. Dan cita-cita saya dari kecil pengennya jadi petani. Cita-cita dari Ketika ditanya sama guru cita-citanya jadi apa, saya langsung jawab jadi petani. gitu. Karena petani itu luar biasa, bisa menghidupi sebuah manusia. Semua manusia. Iya, pasti butuh makan ya. Dan makanan itu dari petani. Nggak pengen jadi dokter apa dulu ya? Memang pengennya jadi petani. Cita-cita dari kecil pengen jadi petani. Berarti ini memang nggak salah saya podcast beliau, memang semangatnya itu dari kecil, bukan hanya karena terpaksa ya Mas. Bukan. Kan ada loh anak-anak muda yang terjun di pertanian karena terpaksa, merantau ke Jakarta nggak dapat gawean atau di PHK baru terjun ke pertanian. Kalau jenengan nggak? Kalau saya enggak. Dari kecil. Saya dari kecil sebenarnya saya dari lulus SMA pengen kuliah, tapi karena dulu saya orang nggak mampu, jadi langsung terjun ke pertanian. Langsung. Dan alhamdulillah yang saya rasakan selama ini, jadi petani itu enak. Jadi petani itu enak. Enggak seperti bayangan anak muda sekarang, petani harus panasan. Buktinya saya sekarang bisa nyiram, tapi saya bisa duduk di sini. Iya nih. Nyiramnya Saya juga otomatis. nggak bayangin, saya baru nanya ini hektaran kayak gini berapa hektar totalnya Mas? Total 2 hektar. 2 hektar. Nyiramnya gimana itu, lihat hamparannya gitu loh. Kalau nyiram satu-satu itu ya nggak cukup untuk Nggak nyiram cukup. tiap hari ya. Berarti udah pakai teknologi lah ya. Pakai teknologi. Asal pertanian itu dijalankan dengan serius pakai teknologi, maka nggak capek. Iya. Nggak kalah dengan kerja kantoran, malah lebih rileks di sini ngeliat laut. Tuh sebelah sana tuh laut sahabatannya. Nanti kita shoot sebelah sana yang kelihatan lautnya ya. Nih Mas Jum,
dulu pertama bertani itu hanya bantu-bantu ayahnya atau praktek langsung nanam sendiri mulai kapan gitu? Saya praktek itu mulai kelas 3 SMA. Karena dulu saya pengen kuliah, saya nanam cabai, tujuannya hasil cabai buat kuliah. Dan tanaman pertama sebenarnya cabainya bagus, cuman harganya yang sangat murah, jadi gulung 3. Jadi nggak cukup untuk kuliah. Jadi nggak cukup. Terus nanam apa lagi setelah itu? Setelah itu saya merantau 1 tahun. Oh, pernah merantau? Pernah merantau 1 tahun, cari modal dan akhirnya kembali ke kampung. Dan alhamdulillah dari tahun 2014 sampai sekarang saya masih kerja di petani. 2014 sampai sekarang, dan udah berani nanam sendiri, malah sampai nanam melon eceran seperti ini ya. Dan itu pengalaman gagal nanam pertama, berhasil bagus cabenya tapi murah, itu nggak membuat Mas Jum kapok? Enggak, justru saya jadi malah tambah penasaran loh, kok jadi petani kayak gini. Kalau cuma nanamnya sekali doang, kalau rugi ya udah. Tapi kalau saya itu nanam itu 40 hari sekali, kalau cabai itu 40 hari sekali. Tapi kalau melon itu musiman, ketika musim melon bagus saya nanam melon. Khususnya kalau setiap bulan puasa pasti saya nanam melon. Tapi kalau untuk cabai itu 40 hari sekali saya tanam cabai. Jadi nanti dalam setahun bisa tanam 8 kali. Setiap 40 hari jenengan pasti nanam? Pasti nanam. Cabai apa aja tuh? Cabai rawit juga cabai keriting. Jadi misal satu panen ini panen harganya murah, nanti kan masih ada 7 kali. Masa ya dalam 1 tahun murah terus kan kayaknya nggak mungkin. Boleh juga tuh strateginya ya. Iya. Berarti berbekal pengalaman dulu nanam cabai bagus, cuman 1 kali nanamnya ternyata pas panen raya harganya anjlok. Jadi saat harganya bagus udah nggak punya panenan lagi gitu ya. Iya. Tapi strateginya sekarang tiap 40 hari sekali. 40 hari sekali tanam cabai. Tanam cabai ini rahasianya sahabat petani cabai nih ya. Kita nggak ngobrol melon aja tapi keseluruhan pertanian jenengan ya Mas Jum ya. Jadi kalau mau tanam cabai menangi itu bahasa Indonesianya apa ya? Dapetin harga bagus, mau dapetin harga bagus itu setiap 40 hari sekali harus tanam. Harus tanam cabai karena biar setiap bulan, setiap minggu kita punya panenan. Artinya ketika panenan sekarang itu rendah, pasti suatu saat akan tinggi gitu ya? Pasti. Nggak mungkin dalam setahun itu murah terus, nggak murah mungkin. Terus ya? Iya. Pasti fluktuatif harga cabai itu. Nah kalau pas dapetin harga tinggi, itu insya Allah bisa nutup harga-harga rendah yang panen sebelumnya gitu. Iya. Misal ya? dalam 8 kali, yang 7 kali itu murah, tapi yang 1 kali itu harga tinggi, itu yang 1 kali itu bisa nutup yang 7 kali itu. Masa? Bisa. Wow. Kan tahu sendiri kalau di Indonesia cabai pernah sampai 100.000. 100.000 benar. Iya. Sering nggak cuman pernah? Sering. Nah. Iya. Bahkan pernah cabai bikin inflasi. Iya, memang itu harga cabai bisa membuat inflasi. Negara itu takut sama harga cabai sebenarnya. Jadi walaupun satu musim tanam cabai 7 kali panen, 6 kali rugi, 6 kali panen harga murah, dapat 1 kali harga mahal, itu bisa nutup untuk semuanya. Ya artinya marginnya gede banget ya sebenarnya petani ini. Gitu, ya. Usaha misal usaha properti, bengkel macam-macam kan paling keuntungannya berapa persen? Ini ratusan persen hitungannya Ratusan, betul. Dari modal tanam nih ya. Iya. Saya dapat untung gede yang itu pertama modal 4 juta. Bisa menghasilkan 80 juta. Wow, 100% ini itu panen yang menguntungkan yang matematik pertama, ya. nih 4 juta dapat 80 juta. Iya. 100% itu 400 juta dapat 80 juta teman-teman. 4 juta. 4 juta modal 4 juta dapat 80 juta. 4 juta itu udah modal bersih sama tenaga engineer dari itu. Iya, udah gitu. Modalnya itu udah semua, modal tenaga, modal sendiri, modal apa udah di. Tapi kan waktu itu harga cabai lagi tinggi. Nyampe 100 lebih. Sampai 100 lebih dapat 80 juta. Iya. 2000% sahabat tani nih. Bocoran dari sebelah saya guru matematik. Jadi katanya kalau 4 juta modalnya dapatnya 80 juta, itu 2000%. Bisnis apa coba sahabat tani yang bisa menghasilkan 2000% keuntungannya?
Dan jenengan sudah pernah ngalami itu, Pernah ngalami. harga itu ya. Harga tertinggi waktu itu 120 per per kilo. Dan panen berapa jenengan itu? Berapa luas, berapa banyak? Kalau waktu itu baru 2000 batang. Yang 80 juta itu 2000 batang. 2000 batang betul. Yang model 4 juta itu. Dan alhamdulillah waktu itu tanaman juga bagus, buahnya bagus dan harga bagus. Sekali petik bisa dapat 3 kintal. Langsung 3 kintal. Bahkan pas tuntas harganya hampir 4 kintal, Bang. Dan 120 ya, makanya totalnya itu sampai 80-an juta ya. Terus udah jadi buat kuliah itu. Enggak jadi. Enakan malah ngapain? Saya kan tadi katanya iya, betul. saya pengen nanam ya dapat keuntungan 80 juta itu nggak buat daftar kuliah, itu Iya. dapat semester aja itu udah cukup ya. Nggak buat kuliah, belum minat untuk kuliah lagi berarti. Setelah dapat panen segitu, jadi nggak pengen kuliah lagi, langsung terjun aja. Karena ngelihat keuntungannya 2000% gitu, Iya. jadi kuliahnya lah besok lagi ya Besok sampai lagi. sekarang. Jadi fokus malah ke pertanian gitu ceritanya gitu ya Mas. Karena ilmu pertanian juga bisa didapatkan di bangku lapangan gini ya. Malah Di- lebih banyak ilmu yang di lapangan. Betul, banyak ilmu yang langsung terjun di lapangan. Kami selaku penyuluh pertanian kalau nggak pernah terjun pun, nggak pernah bikin demplot, nggak pernah datangan petani seperti panjenengan, nggak mungkin dapat ilmu pertanian yang sempurna seperti yang praktek di lapangan. Gitu. Jadi lahan tempat kuliahnya Mas Jum ini ya Lapangan, ini lahan. udah setara S3 pertanian ini Mas Jum ya. Petani milenial kita ini. Nah, ini Mas Jum, ini berapa dalam ini kan tadi katanya nanam cabai 40 hari sekali nanam. Iya. Dan itu dipraktekin sampai sekarang. Sampai sekarang. Artinya sampai sekarang Mas Jum itu setiap minggu pasti ada panenan cabai. panenan pasti. Mingguan atau berapa hari sekali Bapak? 4 hari sekali pasti panen. 4 hari sekali pasti punya panenan cabai. Pasti punya panen. Baik itu murah, baik itu mahal. Iya. Lahannya berarti nggak cuma 3 hektar ini. Enggak cuma ini kan lahan sebenarnya lahan TNI, cuma hak guna aja. Guna. Untuk yang cabai kalau di daerah pasir ini kurang bagus. Di daerah Kalau lahan utara sana ya, yang Iya. agak bertanah ya. kalau cabai yang agak-agak basah lah. Berarti punya berapa tempat yang cabainya? Ada 8. Wah, 8 tempat berapa lebarnya ya? Kalau total yang untuk cabai itu 1,5 lah, 1,5 hektar. 1,5 Total hektar ya, dibagi 8. bagi 8. Jadi 8 itu untuk 40 harian sekali. Iya, betul. Tanam. Setiap 4 hari pasti ada panenan. Baik Iya. cabai rawit atau cabai keriting ya. Cabai keriting atau rawit pasti Punya panenan itu. Jualnya pembelinya gimana tuh kalau yang cabai? Kalau saya langsung pengepul, soalnya kalau diecerin itu lebih ribet lah. Nanti buat nggak ada tenaganya. waktu buat Bagi-bagi rezeki juga buat yang Iya, jual ya. betul. Betul. Tapi harganya walaupun ke pengepul, ketika harga mahal, pengepul kan juga beli mahal kan ya, lebih mahal lah. nggak nutupin harga pasaran lah ya. Apalagi sekarang kan banyak asosiasi Cabai. cabai, jadi pengepul sudah nggak bisa ngibulin lagi. Oh gitu. Ya di grup Ada- juga banyak di Facebook. Ada pasar lelangnya juga di sini ya, jadi harga terbuka lah ya. Pengepul tinggal marginnya udah kelihatan berapa Iya. gitu ya. Petani nggak bisa dibohongin lagi, apalagi petani milenial ini ikut-ikut grup Facebook nih, ikut grup macem-macem. Bahkan nih di topinya coba lihat Mas, Ini topinya nih tak deketin nih. Beliau YouTuber guys. Ini beliau YouTuber nih, YouTube-nya Mbah Tani Hortikultura. Ini nganggo Mbah kayaknya masih muda. Mbah Tani Hortikultura. Namanya itu. Iya benar. YouTube-nya Mbah Tani Hortikultura. Ini ada ceritanya nih. Ceritanya apa nih? Ceritanya awalnya saya kan nggak kuliah, teman-teman saya kuliah semua. Lah Gitu. ketika teman-teman saya lulus, saya alhamdulillah sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Jadi mereka lagi nganggur, Belum punya apa-apa. belum punya apa-apa, ijazah toh. punya ijazah doang, kerja susah, apalagi jadi PNS. Kan kemarin susah jadi Rekrutmennya, PNS. iya. Nah, akhirnya mereka minat jadi petani dan akhirnya saya ajarin, bahkan saya modalin juga, dan akhirnya sekarang malah milih jadi petani daripada jadi pegawai. Kuliahnya itu ijazahnya buat apa terus? Ya nggak tahu kalau ijazahnya buat apa, buat simpenan paling.
gitu. Iya. Jadi jenengan dianggap mbah-mbahnya Iya, jadi oleh mereka. teman-teman saya yang manggil Mbah Tani. Jadi channel YouTube saya jadinya Mbah Tani Hortikultura. Iya. Padahal itu teman seangkatan dulu saat teman sekolah. seangkatan. Cuman bedanya dia udah kuliah. Kuliahnya jurusan apa pada itu? Sebagian Ada besar yang itu pertanian nggak? pendidikan. Nggak Maksudnya? ada. Oh nggak ada. Kalau ada yang pertanian kan kebangetan ya. Nggak ada yang pertanian dan itu nggak jadi guru juga teman-temannya. Nggak jadi guru, Jadi petani sekarang. jadi petani. Sebenarnya Belajarnya sama Mbah Tani Hortikultura Iya, ya. betul. Wow, ini benar-benar inspiratif ini. Walaupun beliau nggak kuliah, tapi teman-temannya yang kuliah selesai kuliah juga deketin beliau, malah belajarnya sama beliau. Karena beliau itu belajarnya langsung di alam, langsung dipraktekkan. Bahkan beliau juga berbagi ilmu tuh lewat channel YouTube-nya, di subscribe ya teman-teman sahabat tani. Namanya Mbah Tani Hortikultura ya. Pakai L ya, bukan pakai R. Holti. Holti. Sebenarnya ini juga salah sih. Kalau yang benar itu Horti, tapi karena lidah orang lingkungan saya nyebutnya enakan Holti, jadi saya rubah Holti. Oh, gitu. Iya. Nggak apa-apa. Yang jelas itu dicek aja. Mbah Tani Hortikultura, pakai L bukan pakai R. Ini malah menjadi pembeda daripada yang standar yang lain. Maju Mbah Tani Hortikultura. Di subscribe ya teman-teman, untuk mendukung upaya beliau juga berbagi di situ ya, di YouTube-nya, berbagi ilmu apa yang dilakukan. Ini berarti jenengan termasuk penyuluhan juga di kan ya, menyampaikan ilmu, pengalaman aja. berbagi pengalaman. Saya pasti ada ilmu-ilmu di pengalamannya panjenengan yang bisa ditularkan. Makanya teman-teman jenengan juga belajar, bahkan sekarang bertani lewat panjenengan, yang nggak bisa dipungkirin juga lewat channelnya itu. Channelnya juga udah banyak ya. Udah berapa subscribernya? 1.500, masih sedikit sih sebetulnya. 1.500 sudah monetisasi itu. Berarti udah aktif itu dibanding teman-teman yang kadang ngejar 1000 aja channel pribadi. Saya aja nggak keurus, belum 1000. Ini beliau sudah sampai 1.500-an. Oke nih, tanaman cabai. Berarti jangan punya tanaman cabai 8 tempat. Iya. Punya melon hari inilah ya. Per hari ini punya melon 3 hektar di sini. 2 hektar. Oh, 2 hektar ya. Yang katanya 3 hektar ya. 2 ya. Ini ya. Kemudian ada tanaman apa lagi nih, Mas, yang dibudidayakan per hari ini? Yang Sementara hanya cabai sama melon. Soalnya kalau melon itu butuh perhatian ekstra. jadi nggak ada tanaman selain itu karena nanti keteteran ya. Keteteran. Kalau cabai nggak ekstra. Kalau cabai enggak, kita tinggal siramnya otomatis, langsung kita tinggal ke lahan melon. Ke lahan melon. Iya. Ke melon ngecek itu ya. Iya. Kalau melon kan penyemprotan pestisida itu 2 hari sekali. Kalau lahan 2 hektar ini sehari itu nggak cukup, jadi butuh waktu 2 hari. Jadi intinya tiap hari ini ngobat. Oh gitu. Iya. Tiap hari pasti nyemprot pestisida. Tinggal plot mana hari ini, Iya, plot mana hari besok. geser. Gitu. Terus ulang dari awal kayak gitu terus. Ngulang dari awal. Setiap hari pasti Tiap hari sprayer pasti. ya. Pakai sprayer biasa gitu. Iya. Pakai tangki Kita sprayer. pakai sprayer biasa. Biasa pakai pestisidanya juga insek apa fungi apa? Iya. Kita pakai semua sih Kak. Insek juga pakai, fungi juga pakai. Dicampur. Setiap nyemprot itu Setiap paketannya itu ada insek dan fungi. Iya. Yang Yang bisa- utama itu 2 itu. Yang utama 2 itu. Disemprotkan itu ke. Sebenarnya masih pakai sprayer biasa ya, manual gitu ya. Masih manual. Nah, belum pakai drone gitu ya Mas. Mahal Suatu lah. saat lah ya. Iya. Suatu saat Mahal-mahalnya alat. Kalau dilihat melonnya nih katanya tadi 1 bedengan aja udah cukup buat beli gitu loh. Nah ini melonnya usia berapa Mas yang ada di sini? Sekarang umur 40 hari. Umur 40 hari. Per hari ini 40 hari ini. Tadi habis diadakan gerjal penyemprotan juga ya Iya, dari betul. dinas. Dan ini udah mulai buah. Segini. Iya, Udah ya sekitar sekiloan lah. sekiloan buahnya. Nanti kita shoot ini ya untuk cover gambarnya di sini. Buahnya udah mulai sekilo. Melonnya jenisnya apa? Amanda Tafi. Amanda Tafi emang yang disukain oleh kebanyakan di sini ya. 2 tahun belakangan petani sini sebenarnya Amanda Tafi karena itu lebih tahan penyakit dan yang paling utama itu tonasinya lebih tinggi daripada varietas lain. Kalau nanam harus ngejar tonasenya ya. Iya.
ini 2 hektar berapa batang? Hitung-hitungannya produksi gimana sih kalau melon itu, Mas? Kalau nanti berapa kilo per tanaman atau per hektar rata-rata dapatnya berapa? Kalau Modalnya berapa juga gitu ya. Saya pengen tahu badan ini kok ini untungnya berapa gitu nanti lah. kalau per tanaman itu butuh modal sekitar 4.000 sampai 6.000 tergantung kondisi banyak serangan hama atau enggak. Oh, berarti jangan udah kalkulasi malah Iya. rata-rata per tanamannya ya. Iya. Per tanamannya model 3 berapa? 4.000 sampai 6.000. 4.000 sampai 6.000 tergantung dia itu gangguan hama, penyakitnya banyak nggak? Banyaknya. Kalau banyak berarti tambahin insek pestisidanya. Inseknya juga harus yang mahal. Oh, harus yang Kalau lebih ekstra. bahan aktifnya lebih keras itu ya. Iya. Kalau standar paling berarti 4-5 ribuan cukup ya. Cukup. Untuk Pertanaman. pertanaman Per batang. modalnya. Iya. Dapatnya pertanaman berapa? Kalau batangnya bagus atau pohonnya bagus itu bisa menghasilkan 4 buah. Satu tanaman 4 buah. Iya. Satu tanaman 4 buah. Biasanya cuma satu loh Mas, kayak di greenhouse gitu Kalau Mas. greenhouse iya satu. Kalau di sini biarin buah 4 ya udah biarin sampai gede. Dan bisa besar semua. Bisa besar semua. Rata-rata berapa kilo itu? Kalau yang ukuran selama ini saya nanam Amanda maksimal 4 kilo lah satu buahnya itu. Satu buah maksimal 4 kilo. Lah kalau kan ada yang paling kecil, Iya. berapa kilo? Di atas 1 tapi ya? 1,2 lah. 1,2. 1,2. 1,2 kalau di greenhouse itu melon-melon yang Malah yang super premium ya? itu malah udah premium itu. Iya. Dan satu batang hanya 1. Kalau di ABMI gitu loh. Di sini itu paling kecil ya. Paling 1,2 kecil. itu paling kecil. Yang lainnya bisa sampai paling besar berapa? Maksimal 4 lah. 4 kilo. Ada 4 buah. Rata-rata aja. Rata-rata berarti satu buah dihitung 2 kilo lah, 3 sampai kilo. 3 kilo. 3 kilo ya. 3 kilo dikali aja kali 4, 12 kilo. 1 kilonya berapa sekarang Mas? Udah tahu belum ini? Sekarang Kan belum tahu. Berapa hari lagi panen ini? 20 hari lagi panen. 20 hari lagi panen ini. Mudah-mudahan harganya bagus. Mudah-mudahan pas menangi harga bagus gitu lah ya. Melon, nah ini melon madu ya kalau ya di pasaran itu ya. Kalau ini bukan. Kalau melon madu kan yang kuning itu, dalamnya kuning. Daunnya madunya. kuning. Kalau ini Kalau daunnya ini putih. Putih kehijauan lah. Putih kehijauan, tapi Iya. manis. Manis itu manis. Biasanya di toko-toko buah itu ya yang buah lokal Iya, itu buah ya, lokal. ini. Dan kiloannya biasanya rata-rata setahunnya panjenengan berapa? Kalau di toko buah kan udah mahal. Kalau di petani Kalau dari petani itu sekitar ya 4 sampai 6 juga. Kalau musim puasa itu bisa sampai ya mendekati 10 lah. 10 apa? 10.000 per kilo. Oh 10.000 per kilo. Kalau musim puasa. Kalau di petani diambil pengepul besar kan biasanya mananya gimana sih? Jenengan bawa ke toko buah atau jenengan mengantar ke pengepul atau ada yang beli ke sini? Ada yang beli ke sini, pengepul jadi ke sini, terus pengepul ngirim ke Jakarta, tapi di Jakarta tetap ditimbang. Ditimbang di sana. Tetap ditimbang. Timbangnya di sana, kalau di lokasi itu butuh waktu lama. Oh di sini nggak ditimbang? Kalau di sini nggak ditimbang, langsung dimasukin ke truk semua terus dikirim. Kalau ditimbang di sini pasti kan butuh sortir, penyortiran. Lama. Misal kalau yang biasa langsung angkut sehari bisa 6 sampai 10 truk, kalau sortir paling cuma 3. Gitu. Lebih lama nyortirnya. Bisa 2 kali lipatnya waktunya Iya. ya gitu ya. Berarti besok ini kalau memang udah 20 hari lagi udah siap matang, udah siap panen, akan ada truk masuk ke sini. Iya. Truk masuk ke sini, Langsung dimuatin, langsung dimuatin. penuh langsung kirim. langsung bawa Jakarta. Iya. Nanti timbangnya di Jakarta. Timbangnya di Jakarta. Jangan ikut ke Jakarta enggak? Enggak lah. Tapi Nggak ada waktu. udah percaya sama pengepul itu. Percaya, kita saling percaya aja. Saling percaya. Pasti maksudnya timbangannya kurang lebihnya sama lah Ya ya. nanti kan dari Jakarta dikirim kotak, Hmm. hasilnya sekian, yang bagus sekian, yang kurang bagus sekian, ada notanya semua. Selama ini jujur-jujur aja sana ya. Iya. Nggak dibohongin lah gitu petani lah ya. Insya Allah nggak Lagian dibohongin. kan jenengan tahu ya, misal satu batang kurang lebihnya 4 buah, rata-rata aja 3 buah, dikali berapa batang kan kondisinya tahu ya. Iya. Kalau kita hitung-hitungannya truk lah, taruhlah satu truk itu 6 ton. 6 ton, ntar duitnya berapa kan bisa kira-kira sendiri. Oh gitu, perkiraannya sih tinggal berapa truk ini nanti ya keluar dari sini ya. Betul. Paling misalkan selisih kan cuma berapa kintal per truk, Selisihnya nggak terlalu banyak lah nggak ya. terlalu banyak.
ini model pemasarannya jadi kayak gitu ya. Jadi langsung diambil ya. Kemudian tugasnya hanya menanam sampai panen, nanti akan diambil oleh pengepul. Iya. Intinya saya lebih fokus ke budidayanya, menghasilkan produknya, berproduksinya. Pengepulnya orang sini aja atau dari orang sini aja? Dari Mirit atau dari Ambal ini? Dari Ambal juga. Oh, Pak ini ya yang Taikun itu bukan? Yang Kenowijayan. Oh, Kenowijayan. Oh, gitu. Di sini banyak sih pengepul ya. Banyak. Kalau dulu kan awal-awal rawa buah apa ya yang punya Rawa Pak buah itu dulu. Sekarang kan udah banyak ternyata pengepul. Apalagi orang sini saja, jadi kepercayaannya lebih ya. Mereka yang bawa ke Jakarta gitu ya. Oke, ini lumayan menjanjikan ternyata. Satu tanaman modal rata-rata 5.000 sampai panen modelnya bisa menghasilkan 4 melon. Satu melonnya kita kalkulasi dulu mas. Satu melonnya misal harga aja 5.000 lah ya. Kita ambil yang terkecil aja lah. Terkecil harga kan 4.000 paling kecil ya. Terus melonnya paling kecil kan 1 kilo. Iya. Itu berbuah 4 kilo. Jadi kita udah untung 3 melon. Modelnya cuma 1 melon. Iya ya? betul. 3 melon untungnya. 4.000 kali 3 12.000. Iya, keuntungannya. Misalnya kita modal ambil yang maksimal, terus harga melon yang minimal, itu udah untung separuh. Udah untung separuh. Hitung aja per batang 5.000 gitu ya. Iya. 5.000. 12.000 separuhnya ya 6-7.000 lah. Kalau maksimal kan tadi perawatan 6.000. Berarti 6.000 kali berapa batang? Dikalikan aja teman-teman. Ini berapa? Kalau 2 hektar berapa batang mas? Kalau ini kurang lebih 25.000 batang. 25.000 batang kali 6.000. Akeh. Lumayan. Mau ikut dengan kalkulator ini. Lumayan ternyata. Ini bisa untuk kuliah sampai S3 nih Mas Jung. Makanya betah banget ini di sini. Tapi ya enak sih ini. Hawanya apa? Kelihatan laut kayak tamasya kalau teman-teman ke sini. Ini sahabat tani kalau mau belajar boleh nggak Mas Jung? Jangan kan petani milenial ya. Kalau ada sesama milenial, sesama Gen Z barangkali ada teman-teman yang muda pengen bertani, pengen belajar, kesini boleh nggak? Saya dengan senang hati terbuka untuk semua yang ingin belajar bertani, silakan datang ke rumah saya aja. Kalau untuk ngabarin lewat HP, mohon maaf karena saya seringnya di lahan, jadi nggak sempat megang HP. HP-nya kadang nggak dipegang. Tinggal kesini aja, tepatnya di desa Intak. RT RW-nya berapa itu rumahnya? RT 1 RW 4. RT 1 RW 4 Desa Intak, Kecamatan Alian. Ambal. Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen ya. Nah, tinggal datang aja ke sini, googling aja RT 1 RW 4 Desa Intak, Ambal, Kebumen. Cari namanya Mas Jum. Kalau di desa saya biasa dipanggil Jum. Mas Jum. Pasti ketemu beliau, insya Allah mau ngajarin tentang budidaya. Tadi ada cabai, ada melon. Pernah tanam apa lagi selain itu mas? Timun, terong. Timun, terong. Ya hampir semua tanaman yang di sini udah pernah berpengalaman tanam ya mas. Pokoknya kalau selain cabai itu saya nanamnya musiman. Tapi kalau cabai ya terus-terusan, nggak melihat musim. Iya. Pasti ada terus. Nah, kalau mau bisnis cabai, tiru beliau tuh. Punya 8 tempat, tiap 40 hari panen, pasti dapetin harga yang mahal gitu ya. Allah. Harga yang menguntungkan. Oke sahabat tani, ada closing nggak Mas Jum untuk sahabat tani? Kira-kira pesannya untuk teman-teman yang sama-sama muda atau teman-teman yang tua seperti saya, apa pesanannya? Coba. Untuk sahabat-sahabat tani, tetap semangat, jangan malu jadi petani, dan yang paling penting jangan lupa madang. Jangan lupa madang? Ya itu jokes YouTube saya. Oh gitu? Iya betul. Nek mau closing kayak gitu jenengan? Pasti, buka sama closing kayak gitu. Oh, sahabat tani tetap semangat. Gimana tadi? Tetap semangat, jangan malu jadi petani, dan yang paling penting jangan lupa madang. Tapi gini lur, madangnya itu bukan madang makan ya, tapi madangi hati sama madangin pikir. Oh, madang itu padang. Padang itu kalau bahasa Indonesianya terang. Itu padang bulan itu loh, padang bulan.
madang itu maksudnya madang memberi penerangan ya. Iya betul. Terhadap hati dan terhadap pikiran. Filosofinya dalam sekali. Jadi kalau jadi petani punya modal tapi pikiran kita lagi pusing, tanamannya pasti nggak bagus. Apa ya? Iya. Punya modal tapi tak pikirannya pusing, tanamannya ikut pusing ya? Ikut pusing juga. Soalnya kalau lagi pusing kan malas ke sawah. Ah betul ya, logikanya masuk itu. Pusing, malas ke sawah, mut-mutan itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau lagi nggak mood, nggak ke sawah, nggak padang pikirannya, nggak padang hatinya, makanya jangan lupa madang. Tetap semangat. Apa tadi tak closing pakai itu? Tetap semangat, jangan malu jadi. Oh ya, kembali. Oh pokoknya paling nanti. Tetap semangat, jangan malu jadi petani, dan yang paling penting jangan lupa madang. Oke, saya closing. Saya juga sampai lupa. Oke sahabat tani, tetap semangat, jangan malu jadi petani, dan yang paling penting jangan lupa madang. Madangin hati, madangin pikiran. Oke, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Dan Nur Mustafa undur diri. Matur nuwun, Mas Jum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.